Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajimi KSL. Di video kali ini kita akan bahas Donghua terbaru. Donghua ini berjudul Throne of Shell. Pada ribuan tahun yang lalu, ada 72 pilar iblis dan 72 dewa iblis. Mereka telah berperang dengan umat manusia sejak lama. Pada tahun 6172, para iblis datang ke benua iblis suci. Pasukan pemburu yang terdiri dari 6 kekuatan aliansi kuil berjuang mengusir para iblis ini. Mereka saling bekerja sama melawan dewa iblis ke-54. Setiap dewa iblis memiliki pilar iblis sendiri, dan pilar iblis mampu memberikan dukungan kekuatan pada dewa iblis. Untuk mengalahkan iblis itu, pasukan pemburu menggabungkan kekuatan mereka, dan barulah akhirnya mereka berhasil menghabisi dewa iblis ke-54. Namun saat iblis ke-54 hancur, inti iblis, mahkota iblis mencoba melarikan diri. Pasukan pemburu lalu mengejarnya, karena jika dibiarkan maka dewa iblis akan bangkit kembali. Saat mereka mengejar, kaisar dewa iblis muncul. Kaisar ini bernama Feng Xiu. Melihat kaisar iblis, pasukan pemburu ingin menyerangnya. Tapi kaisar iblis sangatlah kuat. Dengan sedikit kekuatannya, kaisar iblis mengalahkan semua pasukan pemburu. Ada satu kesatria yang tidak menyerah. Kesatria itu bernama Long Xingyu. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dan mencoba menyerang kembali kaisar iblis. Tapi kaisar iblis bahkan tidak terluka dan menyerang balik Long Xingyu. Setelah itu, kaisar iblis pergi dari sana dan membiarkan pasukan pemburu. Sedangkan di sisi lain, istri kesatria Long Xingyu meninggalkan rumahnya. Dia melakukan itu untuk menjaga kedamaian antara manusia dan iblis. Waktu berlalu 10 tahun kemudian. Di sebuah kota terdapat sebuah akademi yang melatih para siswa menjadi kesatria. Dan pada hari itu, para murid akan melakukan ujian kekuatan spiritual. Untuk lolos dan menjadi kesatria, para murid diharuskan memiliki 10 poin kekuatan jiwa. Murid pertama yang mencoba bernama Jiang Hu, dan dia mendapatkan 13 poin. Satu demi satu murid lalu mencoba, dan sampai pada yang terakhir. Kini giliran anak bernama Long Hao Chen yang maju. Namun saat dia mencoba, poinnya hanya mencapai 9. Karena kurang dari 10, Hao Chen dinyatakan gagal. Hao Chen lalu meminta satu kesempatan lagi, karena dia tidak boleh gagal dalam ujian ini. Tapi gurunya adalah orang yang adil. Jika Hao Chen diberikan kesempatan, itu tidak adil bagi murid yang gagal. Hao Chen tidak ingin kehilangan peralatan, terutama ramuan kultivasi. Jadi Hao Chen berlutut kepada teman-temannya yang telah gagal, untuk membiarkan dia mendapatkan kesempatan. Teman-temannya banyak yang mendukung dan memberi kesempatan. Dan karena banyak yang mendukung, guru Hao Chen memberikan kesempatan. Jika Hao Chen berhasil mengalahkan Jiang Hu, maka Hao Chen bisa mencoba kembali. Hao Chen lalu bertarung dengan Jiang Hu. Meskipun perbandingan kekuatan mereka jauh, Hao Chen meneliti titik lemah Jiang Hu dan berhasil mengalahkannya. Ujiannya pun juga berhasil dan mendapatkan 11 poin. Beralih ke sebuah hutan. Di sana terlihat ada seorang anak perempuan berbaju ungu yang sedang dikejar oleh iblis serigala. Anak itu sangat gesit dan beberapa kali lolos. Bukan cuma gesit, dia juga petarung yang tangguh. Tapi salah satu dari iblis serigala berhasil melukai kakinya. Kembali ke dalam kuil, Hao Chen keluar bersama anak-anak lainnya. Anak-anak lain dijemput oleh orang tuanya, dan Hao Chen sendirian. Guru Hao Chen lalu mendatanginya dan memberikan cairan kultivasi. Guru itu berkata bahwa bakat Hao Chen itu bagus,
Seharusnya dengan efek penambah kekuatan spiritual dari cairan kultivasi, Hao Chen memiliki spiritual yang tinggi. Hao Chen tidak menjawab dan pergi bersama Jiang Hu. Di jalan, Jiang Hu memberikan cairan spiritualnya kepada Hao Chen, karena dia tahu itu untuk ibunya Hao Chen yang sedang sakit. Tapi Hao Chen tidak menerimanya dan pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan herbal. Di hutan, Hao Chen bertemu dengan gadis berbaju ungu itu. Tapi gadis itu terluka. Hao Chen menghampiri gadis itu dan mungkin karena refleks gadis itu menyerang Hao Chen. Hao Chen menanyakan keadaan gadis itu dan gadis itu tahu bahwa Hao Chen orang baik. Gadis itu lalu menulis kata untuk Hao Chen membawanya pergi dari sana. Gadis itu menulis karena dia tidak dapat berbicara. Hao Chen tidak ingin pergi karena dia menganggap bahwa laki-laki tidak akan mudah lari begitu saja. Tapi begitu iblis serigala datang, Hao Chen dengan cepat membawa gadis itu pergi. Hao Chen terpojok dan hanya bisa bertarung. Melawan serigala iblis, Hao Chen teringat perkataan instrukturnya bahwa serigala iblis memiliki kelemahan di perut dan di leher. Tapi mereka ada banyak dan Hao Chen masih lemah sekarang. Jadi Hao Chen tidak bisa melawan banyak. Hao Chen terus dipukuli, tapi dia juga terus bangkit untuk melindungi gadis itu. Hao Chen lalu menyuruh gadis itu pergi, dan dia akan mengulur waktu. Tapi gadis itu memilih tinggal dan bertarung bersama Hao Chen. Keduanya sama-sama berjuang, saling bekerja sama melawan serigala iblis. Tapi karena jumlah mereka banyak, Hao Chen hanya bisa mengalahkan satu, dan itu adalah batasnya. Di saat serigala iblis ingin menyerang, mereka dihancurkan oleh seseorang dengan jubah hitam. Orang itu datang untuk membawa gadis itu kembali. Tapi gadis itu tidak ingin pergi dan berlindung dengan Hao Chen. Orang itu sangat kuat dan membuat Hao Chen pingsan. Dan dia berkata pada gadis itu, jika gadis itu kembali dan mengikuti ujian reinkarnasi, maka dia akan menyelamatkan Hao Chen. Gadis itu setuju dan ingin Hao Chen selamat. Pria berjubah hitam itu lalu mengeluarkan tengku ungu dan menyembuhkan Hao Chen, bahkan mengatur 12 meridiannya. Karena telah menyembuhkan Hao Chen, pria itu hendak membawa gadis itu kembali. Tapi sebelum itu, gadis itu memberikan sebuah cincinnya pada Hao Chen. Dan setelah itu barulah ia pergi. Setelah beberapa waktu, Hao Chen pun terbangun. Hao Chen menyadari sudah tidak ada siapa-siapa lagi. Saat bangun, Hao Chen juga menyadari bahwa ada cincin di tangannya dan tubuhnya menjadi lebih ringan. Sudah hampir malam, Hao Chen kembali ke rumahnya dan menemui ibunya. Di saat bertemu dengan ibunya, Hao Chen menceritakan bahwa dia telah lulus dan menjadi kesatria penjaga, dan dia akan melindungi ibunya. Di malam hari, Hao Chen memberikan obat pada ibunya dan berjanji akan menjadi kesatria yang kuat.
Saat Hao Chen tertidur, ibu Hao Chen yang sedang merapikan pakaian didatangi oleh seorang pria. Rupanya pria itu adalah Long Xingyu, suami dan juga ayah Hao Chen. Xingyu bertanya kenapa dia menghilang. Dan ibunya Hao Chen menjawab, itu untuk membesarkan Hao Chen. Keesokan harinya di kuil, sebelum ada orang, Hao Chen mencoba kekuatan spiritualnya. Dan ternyata itu naik menjadi 25. Pedang Hao Chen pun patah dan mengenai ayahnya. Tapi di sini Xingyu tidak memberitahu kebenarannya pada Hao Chen. Hao Chen bertanya siapakah pria itu. Kemudian guru instruktur Hao Chen datang dan menjelaskan bahwa Long Xingyu akan menjadi guru Hao Chen. Xingyu kemudian bertanya apakah Baiza membawa batu spiritual. Baiza lalu memberikan batu spiritual kepada Xingyu. Instruktur Baiza khawatir pada Hao Chen. Hao Chen masih kecil, jika melakukan upacara kebangkitan sekarang itu sangatlah beresiko. Tapi Xingyu berkata bahwa dia akan menjaganya dan membawa Hao Chen pergi ke sebuah tempat. Di tempat itu Xingyu mengatur sebuah formasi. Xingyu menjelaskan jika ingin naik tingkat lebih cepat itu membutuhkan upacara kebangkitan. Upacara ini dapat merangsang kekuatan spiritual bawaan yang tersembunyi. Hao Chen takut jika spiritualnya rendah, dia tidak akan diterima sebagai murid. Tapi Xingyu berkata bahwa dia tidak peduli apapun hasilnya, dia akan tetap mengajari Hao Chen. Tapi proses kebangkitan terhubung dengan kesatria, jadi harus berani. Hao Chen lalu berkata bahwa dia sudah siap. Langkah pertama upacara kebangkitan adalah membersihkan kotoran di tubuh. Tapi tubuh Hao Chen sudah dibersihkan oleh Tengku Teratai Ungu sebelumnya. Maka upacara dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Dan upacara ini akan terlihat dari kristal. Semakin banyak semakin bagus. Dulu Long Xingyu menyalakan 7 kristal. Adapun Hao Chen kita akan tunggu di episode yang akan datang.